Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Oh ya, sebelum kita lanjut belajar, Bapak ingatkan lagi bagi kalian untuk selalu membudayakan cuci tangan. Karena itu adalah salah satu hal yang dapat menjaga kesehatan kalian. Sekali lagi, ingat cuci tangan. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Kemudian yang kedua, pernapasan pada manusia. Yang selanjutnya ada tangga nada diatonis mayor. Jadi kita akan bernyanyi. Nanti juga diiringi dengan piano. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Nomor 3, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Nomor 4, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Nomor 5, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan, misalnya dengan rajin cuci tangan, cukup istirahat, dan makanan yang bergizi. Kemudian, kalian harus mandiri. Jadi, kalian harus bekerja keras terlebih dahulu. Bekerja semaksimal mungkin sebelum kalian meminta bantuan orang lain. Nah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, amati kembali gambar berikut dengan baik. Jadi, kemarin kita sudah pernah membahas gambar ini ya. Jadi di gambar tersebut, baik manusia maupun hewan sama-sama perlu bernapas ya. Jadi manusia juga perlu bernapas agar bisa hidup, agar bisa beraktivitas dengan baik. Nah, manusia akan mengambil udara untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan oksigen yang sangat berperan dalam proses pembakaran makanan menghasilkan energi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Sistem pernapasan pada manusia. Sekali lagi, jadi manusia itu bernapas untuk mengambil oksigen yang sangat berperan dalam proses pembakaran makanan menghasilkan energi. Nah, energilah yang membuat kita bisa hidup dan juga bisa beraktivitas dengan baik, ya. Bisa lari, bisa belajar, ya, bisa bermain dengan teman, semuanya memerlukan energi. Nah, itu salah satunya dibantu dengan adanya proses pernapasan. Nah, kita lanjut dulu. Jadi saat kita bernapas ya, selain kita ketahui bahwa kita bernapas menggunakan paru-paru ya, kita juga memerlukan banyak sekali saluran pernapasan sebelum udara itu sampai ke paru-paru kita. Ya. Salah satunya yang pertama hidung. Kemudian ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus dan paru-paru itu sendiri. Ya, khususnya alveolus.
Nah, kita lihat di gambar pertama, di sana yang mana namanya hidung sudah dijelaskan di sana ya. Nomor A itu adalah hidung, kemudian nomor B itu paring. Nah, untuk paring ini lebih cenderung ke sistem pencernaan, walaupun paring juga berfungsi untuk pernapasan kita. Misalnya jika kita ingin bernapas dengan mulut kita, ya, menarik udara untuk dimasukkan ke dalam tubuh menggunakan mulut. Nah, itu bisa juga berperan. Bisa juga paring ini berperan ketika kita ingin mengeluarkan suara, ya, udara itu dimasukkan ke pita suara kita sehingga kita menghasilkan suara. Nah, secara umum yang dipakai untuk bernapas adalah laring. Dari hidung, udara akan masuk ke laring. Jadi tujuannya dimasukkan ke hidung karena hidung ini berperan penting dalam proses pernapasan. Kemudian menuju ke trakea, lalu ke bronkus, lalu ke paru-paru itu sendiri. Ada juga namanya diafragma, itu adalah otot pernapasan, ya, selain otot-otot tulang rusuk. Nah, untuk paru-paru sendiri, di sini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada paru-paru kanan, ya, ada paru-paru kiri, ya. Ada juga namanya bronkus, tadi sudah dibahas ya, bronkus itu ada dua ya di sana, ada yang kiri, ada yang kanan. Ada juga dalamnya ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, dari hal-hal tersebut harus kita bahas satu persatu agar kita tahu fungsi dan perannya dalam pernapasan kita, ya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama kita bahas hidung dan tenggorokan. Jadi udara itu masuk ke dalam tubuh kita pertama kali melalui rongga hidung. Nah, selain sebagai tempat masuknya udara, rongga hidung juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang sangat penting. Yang pertama, menyaring udara yang masuk dari kotoran. Nah, menggunakan bulu-bulu hidung. Jadi bulu-bulu hidung di hidung kita itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, ya, dari kotoran-kotoran. Kemudian hidung juga berperan dalam menangkap benda asing yang masuk menggunakan kelenjar lendir yang menghasilkan lendir. Jadi ada benda asing yang masuk, ya, ditangkap oleh lendirnya, ya, nempel di lendirnya. Makanya ingus itu ya, ingus itu bisa mengeras dia karena penuh dengan kotoran. Nah, ketika penuh dengan kotoran dia harus dikeluarkan dari hidung kita. Tuh, ya. Jadi kotorannya tidak masuk, ada benda asingnya tidak masuk ke paru-paru kita, sudah ditangkap terlebih dahulu. Yang selanjutnya mengatur suhu udara, itu peran hidung juga. Dan mengatur kelembaban udara yang masuk agar sesuai dengan tubuh. Maksudnya seperti ini. Mungkin saat cuacanya dingin ya, sangat dingin di luar, kita menghirup udara luar kan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika sampai di tubuh kita, suhunya sesuai dengan tubuh. Tidak sedingin itu karena disesuaikan terlebih dahulu oleh hidung kita, ya. Suhu dan kelembabannya disesuaikan baru masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian dari rongga hidung, udara akan menuju ke pangkal tenggorokan atau disebut laring. Nah, yang berfungsi menghubungkan rongga hidung dan trakea. Nah, jadi dari hidung itu ada salurannya ya. Salurannya itu namanya laring. Ya, laring dulu ditemui, udaranya masuk ke laring dulu. Nah, kemudian dari laring ini menuju ke trakea. Nah, kita lihat dulu yang mana namanya laring. Nah, coba perhatikan gambar tersebut ya. Yang mana kira-kira bernama laring? Ya, jadi itu namanya laring. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk penjelasan ini bisa kalian catat, kalian pause atau jeda videonya, ketika selesai mencatat, baru dilanjutkan. Nah, kita lihat yang nomor B, trakea. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa udara dari hidung akan masuk ke pangkal tenggorokan, dari pangkal tenggorokan akan menuju ke trakea. Dari laring menuju ke trakea. Nah, jadi di dalam trakea itu ada bulu-bulu halus yang akan menyaring udara kembali agar benar-benar bersih dan siap masuk ke paru-paru. Seperti itu. Jadi disaring lagi udaranya agar benar-benar bersih. Dari trakea, udara menuju ke bronkus. Nah, nanti dari trakea ini akan menuju ke saluran berikutnya, namanya bronkus. Nah, kita lihat dulu
Yang mana sih namanya trakea? Nah, itulah namanya trakea. Jadi bentuknya seperti tumpukan cincin. Ya, bisa diamati ya di sana. Nah, dari trakea itu kan di bawahnya ya, dia akhirnya bercabang. Nah, cabang itulah namanya bronkus. Seperti itu. Nah, paru-paru kita sendiri kan ada dua, seperti ini ya. Ada yang kanan, kemudian ada yang kiri. Nah, sedangkan trakeanya kan cuma satu, makanya trakeanya nanti atau tenggorokannya itu akan bercabang lagi jadi dua. Ada yang masuk ke paru-paru kanan, ada yang masuk ke paru-paru kiri. Nah, yang mana namanya bronkus? Nah, pas di cabangnya itulah namanya bronkus. Nah, jadi bronkus itu adalah cabang dari trakea yang menuju ke dua belah paru-paru. Nah, dengan demikian maka udara yang masuk dari trakea akan bisa masuk ke dua belah paru-paru kita. Bisa dicatat sekali lagi ya. Di pause di videonya. Ketika selesai baru dilanjutkan. Kita lihat yang selanjutnya bronkiolus. Nah, di dalam paru-paru tadi kan bronkusnya sudah masuk ke paru-paru ya, baik kiri maupun kanan. Ternyata di dalam paru-paru bronkus ini bercabang-cabang lebih kecil lagi. Namanya bronkiolus atau cabang dari bronkus. Ya. Nah, di ujung dari bronkiolus ini ada gelembung-gelembung seperti buah anggur. Ya, dinamakan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Jadi diambil oleh pembuluh darah kita, diikat oleh darahnya, dibawa ke seluruh tubuh, diedarkan untuk proses pembakaran makanan. Sedangkan sisanya yaitu karbon dioksida yang pastinya bersifat racun ya, sama dengan di pembelajaran di hewan kemarin bahwa karbon dioksida itu bersifat racun untuk tubuh, harus dikeluarkan dengan segera dari tubuh kita. Nah, jadi nanti dia akan melewati tenggorokan lagi, kemudian mulut dan hidung. Keluarlah dari tubuh kita karbon dioksidanya. Oksigennya dihabiskan oleh tubuh. Jadi mengerti ya? Nah, yang mana namanya bronkiolus? Kita lihat dulu. Nah, itu kan cabang dari bronkus ya. Namanya bronkiolus. Lalu yang mana namanya alveolus? Kita lihat. Nah, itu. Jadi kalau diperbesar itu bentuknya seperti buah anggur. Itu namanya alveolus. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Itu sangat penting kalian pahami ya. Bisa dicatat terlebih dahulu. Ya, ketika selesai silakan dilanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada diafragma dan pleura. Jadi diafragma adalah otot pernapasan yang berperan dalam pernapasan perut. Nah, kemudian kalau pernapasan itu kan ada dua, nanti akan dibahas ya di materi berikutnya. Yang pertama ada pernapasan perut dibantu oleh diafragma, kemudian ada pernapasan dada yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk. Seperti itu. Kemudian ada pleura, yaitu selaput yang membungkus dan melindungi paru-paru. Ya, bisa sambil dicatat. Nah, kita lihat dulu yang mana namanya diafragma. Nah, itu namanya diafragma. Selanjutnya, yang mana namanya pleura. Jadi dia tuh membungkus paru-paru ya. Ada selaput paru-paru dia pleuranya itu. Selain ada selaputnya, di depan paru-paru juga dilindungi oleh tulang rusuk yang sangat keras. Jadi dia itu aman dari benturan. Bisa dimengerti ya? Dicatat, ketika selesai video dilanjutkan. Nah, untuk mematangkan kemampuan kalian, kalian akan melakukan kegiatan ayo menulis. Nah, kita lihat tugas kalian. Jadi buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan penjelasan tadi tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya, lengkap dengan jawabannya. Mengerti ya?
Jadi ada pertanyaan, kalian juga buat jawabannya. Nah, minimal kalian buat 2. Ya, jadi yang lebih bagus adalah buat sebanyak mungkin. Tuh. Untuk kata tanya apa, ya sebanyak mungkin. Kata tanya mengapa, di mana, dan lain sebagainya. Dibuat sebanyak-banyaknya. Ya, lengkap dengan jawaban. Nah, kalian bisa buat dulu tabelnya, di-pause dulu videonya. Sama soalnya juga dibuat ya. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, ada info tambahan bagi kalian. Jadi, ketika kita beristirahat atau tidur, jadi kita juga bernapas, ya tidak berhenti kita bernapas. Dalam setiap tarikan napas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar 1/2 liter udara. Jadi lebih sedikit daripada ketika kita beraktivitas normal. Tidur itu lebih sedikit memerlukan oksigen. Jadi kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Ya, dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Nah, lambat cepatnya kita bernapas itu tergantung aktivitas yang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur ya pernapasan kita sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Contohnya, misalnya kita disuruh bernyanyi, napas kita akan kita atur, itu juga bisa terjadi. Nah, membahas tentang bernyanyi, jadi kita akan masuk ke materi ketiga terkait dengan hal tersebut. Tangga nada diatonis mayor. Nah, untuk mengawali pembelajaran tentang kegiatan bernyanyi ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud tangga nada. Jadi tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada yang disebut dengan tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini dibagi lagi menjadi 2. Yang satu namanya tangga nada diatonis mayor, dan yang kedua namanya tangga nada diatonis minor. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tangga nada diatonis mayor. Nah, pada tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, kita bahas dulu ya apa maksud dari interval ini. Jadi dari do ke re itu jaraknya 1, ya. Kemudian dari re ke mi jaraknya 1. Dari mi ke fa, nah itu jaraknya 1/2. Dari fa ke sol jaraknya 1. Kemudian dari sol ke la juga 1. Dari la ke si juga 1. Nah, dari si ke do, do-nya tinggi itu, lagi jaraknya 1/2. Ya, jadi seperti itu maksudnya interval. Jadi nada-nada itu ada jaraknya, ya, jarak ketukannya. Ya, sesuai dengan itu ya, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kemudian ada ciri-cirinya juga tangga nada diatonis mayor ini. Yang mana sih lagu termasuk tangga nada diatonis mayor? Nah, jika memenuhi syarat berikut, dia adalah tangga nada diatonis mayor. Yang pertama bersifat riang gembira. Kalau ada lagu yang riang gembira begitu, pasti dia itu adalah tangga nada diatonis mayor. Yang selanjutnya bersemangat. Ya, jadi ketika dinyanyikan seperti lagu-lagu nasional, ya, ada semangatnya. Nah, kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali oleh nada sol dan mi. Tapi nanti diakhiri lagi oleh nada do. Oh ya, silakan kalian catat tentang penjelasan ini. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya kita akan mulai belajar bernyanyi. Jadi lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Hari Merdeka. Lagu ini sendiri diciptakan oleh H. Mutahar. Nah, sebelum kita lanjut bernyanyi, kita akan bahas lebih dalam tentang lagu ini supaya kalian bisa bernyanyi dengan pas. Yang pertama, lihat di sana
temponya di sini sedang ya. Kalau tidak 100 ya 120. Kemudian ada biramanya. Di sini biramanya 2/4. Maksudnya di sini setiap satu birama ada 2 nada. Ya, di satu birama itu ada 2 nada. Masing-masing nada ini memiliki 1/4 ketukan. Ada juga kalau di buku kalian dibaca ya, di sana ada penjelasan allegre con brio. Maksudnya lagu ini harus dinyanyikan dengan semangat, gitu ya. Harus dinyanyikan dengan semangat ketika bernyanyi Hari Merdeka ini. Nah, Bapak tegaskan di buku kalian agak keliru sedikit ya, bukannya keliru bagaimana? Yaitu tidak pas angka dan lagunya, ya, dan liriknya. Silakan saja kalian cek. Sehingga tidak bisa jadikan patokan kalian untuk belajar bernyanyi. Nah, untuk itu Bapak sudah sediakan, kalau kalian ingin ya, bisa ditonton khusus lagunya, tepat di bawah video ini ada video khusus lagunya saja. Ada juga di bawahnya lagi ada gambar tentang lagu ini. Ya, di aplikasi Edu Peduli. Supaya mempermudah kalian belajar. Nah, selain hal-hal tersebut, kita juga perlu membahas hal-hal penting lainnya. Jadi lagu ini ya, ketika dinyanyikan ada nada rendahnya, ada nada sedangnya, ada nada tingginya. Sehingga sangat bagus bagi kalian untuk berlatih bernyanyi. Ya, ketika nada rendah bagaimana cara nyanyinya, sedang bagaimana, dan tinggi bagaimana. Yang mana namanya nada yang rendah? Jadi yang mana namanya nada yang rendah? Nah, kalau dia itu memiliki tanda titik di bawahnya, itu ya pada not angka. Kalau misalnya di bawah do-nya ada tanda titik, itu berarti do rendah dia. Jika tidak ada tanda titik, maka dia itu termasuk nada yang sedang. Jika titiknya itu ada di atas, misalnya do di atas do-nya ya ada titik 1, berarti kamu itu sedang belajar nada yang tinggi. Nah, bagaimana kalau nada-nada ini kita baca dalam not balok? Bagaimana kita tahu dia itu nada tinggi atau rendah atau sedang? Kita lihat contoh. Nah, di sini adalah nada dasar untuk lagu Hari Merdeka ini, yaitu E. Jadi do-nya ada di sana ya. Di E itu ada do-nya di sana. Do-nya di sana, kemudian di atasnya re, mi, fa, sol, la, si, dan do lagi, do tinggi. Jadi kalau di bawah dari do tadi, ya do yang paling bawah itu, maka dia itu termasuk nada yang rendah. Kalau tepat di bawah itu ya, ada nada-nada lagi banyak. Kalau di bawah itu nada rendah namanya. Nah, jika ada di deret ini ya, namanya nada sedang. Ya, sampai sana itu nada sedang. Jika di atas itu ya, namanya nada tinggi. Itu kan sudah ada satu contoh. Itu adalah do tinggi. Kalau ada lagi setelah itu re tinggi, lagi mi tinggi, dan sebagainya. Ya, kalian bisa baca seperti itu. Kalian tentukan dulu apa nada dasarnya. Nah, untuk sebelum kita mulai bernyanyi, jadi kalian bisa siapkan dulu alat musik sederhana. Ya, misalnya saja pianika. Semoga saja di rumah kalian ada alat musik satu ya, misalnya pianika ini. Nah, jika kalian tidak memiliki pianika, kalian bisa saja mendownload aplikasi di Play Store, misalnya untuk pengguna Android, ada di sana namanya pianika. Kalian bisa belajar pakai itu. Atau kalian juga bisa belajar bernyanyi, ya, menyanyikan lagu ini dengan solmisasi. Bisa juga. Kira-kira sudah paham ya? Nah, jika sudah demikian, sekarang kita akan lihat lagunya. Ya, kalian amati lagu ini baik-baik. Kalian bisa ulang lagi ya. Kalau kalian belum paham, ulang lagi lagunya. Kalau kalian ingin, ada juga video khusus lagu di bawah video ini. Nah, bisa diulang-ulang di sana ya. Diulang-ulang berkali-kali sampai kalian paham. Nah, kalian ikuti baik-baik apa yang dilakukan di video ini ya. Kita mulai. Sol 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 mi re mi fa re do sol 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 fa sol la fa mi
Do la la, fa sol la sol mi, sol 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 do mi re do re, sol fa re, mi re mi fa re do, sol la fa mi re mi fa re do, sol la si do, sol re, mi fa, mi sol do sol fa mi re, sol la si do, sol re, sol mi sol do sol fa mi re do. Nah, kalian sudah menyimak lagu tadi dengan baik. Nah, kalian bisa juga menonton ulang video tadi. Kalau kalian ingin menonton video khusus lagunya ya, kalian bisa simak video yang tepat di bawah video ini di aplikasi Edu Peduli. Kalian juga bisa melihat gambar lagunya. Ya, itu akan membantu kalian menguasai lagu ini dengan baik. Jadi nanti kalian harus menyanyikan lagu ini, kemudian direkam, kalian kirim di grup-grup pembelajaran kalian, baik di WhatsApp atau Telegram, di grup-grup kelas kalian ya. Sekali lagi, videonya bisa diulang-ulang sampai kalian mahir. Nah, akhirnya kita masuk ke materi yang terakhir. Evaluasi. Nah, untuk evaluasi, nanti ada kuis atau game. Silakan cek aplikasi Edu Peduli. Nah, di sana di bagian bawah ada ya. Nah, sekarang ya semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang tersedia di sini bisa kalian serap dengan baik, ya. Kemudian akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Bapak sangat berharap bisa berjumpa lagi dengan kalian di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.